Dunia One Piece semakin dipenuhi misteri besar menjelang akhir cerita. Selain rahasia abad kekosongan, senjata kuno, dan sosok Imu, Eiichiro Oda mulai memperkenalkan konsep dewa yang memiliki hubungan sangat penting dengan sejarah dunia. Menariknya, keberadaan para dewa ini bukan sekedar legenda biasa karena mereka tampaknya berkaitan langsung dengan buah iblis, peperangan kuno, hingga konflik besar yang akan menentukan masa depan dunia. Sebagian besar informasi mengenai para dewa tersebut mulai terungkap melalui teks suci Harley dan berbagai petunjuk baru di Arc Elbap. Meski banyak misteri yang belum dijelaskan sepenuhnya, beberapa nama dewa sudah memiliki pengaruh luar biasa dalam cerita One Piece. Berikut daftar dewa yang sudah dikenali dalam ceritanya. Yang pertama, ada Dewa Hutan atau Forest God. Forest God pertama kali disebut pada Arc Skypiea bersama beberapa nama dewa lain. Namun, saat itu keberadaannya belum terlalu dianggap penting karena hanya muncul sebagai bagian dari legenda kuno. Baru dalam perkembangan cerita terbarunya melalui teks Harley, peran Forest God mulai terlihat jauh lebih besar dibanding dugaan awal para fans. Berdasarkan apa yang ditulis di dalam teks Harley, Forest God dipercaya sebagai sumber lahirnya buah iblis. Dewa tersebut disebut melihat keinginan manusia, lalu mengubah hasrat itu menjadi kekuatan nyata melalui buah iblis. Konsep ini sangat menarik karena menjelaskan mengapa buah iblis memiliki kemampuan yang begitu beragam dan sering berkaitan dengan impian atau ketakutan manusia. Sayangnya, manusia dalam cerita disebut menggunakan kekuatan itu untuk keserakahan dan peperangan. Akibatnya, Dewa Hutan perlahan melemah, sementara dunia mulai dipenuhi kekacauan. Harley bahkan menyebut bahwa pada era dunia kedua, Forest God melepaskan para iblisnya dan api perang menyebar ke seluruh dunia. Banyak teori mulai menghubungkan Forest God dengan Imu dan kekuatan misterius yang mengendalikan dunia saat ini. Sebagian penggemar percaya Imu mungkin memanfaatkan kekuatan Dewa Hutan demi kepentingannya sendiri. Walaupun masih penuh misteri, posisi Dewa Hutan sangat penting karena berkaitan langsung dengan asal-usul buah iblis. Kemudian yang kedua, Rain God atau Dewa Hujan. Rain God dan Sea God tampaknya merupakan dua nama berbeda untuk entitas yang sama. Dalam chapter terbaru One Piece, muncul petunjuk bahwa masyarakat yang tinggal di atas awan hujan menyebut sosok tersebut sebagai Rain God, sementara mereka yang hidup di bawah melihatnya sebagai Sea God. Keberadaan dewa ini menjadi semakin penting karena para Tenryubito disebut sangat takut terhadap kekuatan laut dan hujan. Ketakutan tersebut bahkan disejajarkan dengan ancaman Dewa Matahari dan Klan D. Hal ini menunjukkan bahwa Rain God mempunyai pengaruh luar biasa besar terhadap keseimbangan dunia. Karena berhubungan langsung dengan laut, banyak teori percaya kekuatan Dewa Hujan dapat menjadi kelemahan terbesar Imu dan pemerintah dunia. Dalam dunia One Piece, laut selalu menjadi ancaman alami bagi pengguna buah iblis, sehingga dewa yang menguasai air kemungkinan memiliki posisi yang sangat penting. Sebagian penggemar juga mulai menghubungkan Rain God dengan Monkey D. Dragon atau Shirahoshi. Dragon sering dikaitkan dengan cuaca dan badai, sedangkan Shirahoshi memiliki hubungan langsung dengan laut sebagai Poseidon. Jika teori ini benar, Dewa Hujan bisa menjadi senjata utama dalam perang akhir nanti. Kemudian yang selanjutnya, Dewa Bumi atau Earth God. Dewa Bumi menjadi salah satu sosok paling misterius dalam cerita One Piece. Informasi mengenai dirinya baru benar-benar muncul lewat teks Harley yang menjelaskan konflik besar pada era dunia pertama. Dalam kisah tersebut, Dewa Bumi digambarkan sebagai lawan utama Dewa Matahari pada masa kuno. Harley menyebut Dewa Bumi marah terhadap keserakahan manusia setelah mereka menyentuh matahari. Karena kemarahan itu, Dewa Bumi bersama ular api besar menghancurkan dunia.
banyak teori percaya ular api tersebut sebenarnya berkaitan dengan Red Line, tembok raksasa yang membelah dunia One Piece saat ini. Menariknya, beberapa petunjuk terbaru mulai menghubungkan Dewa Bumi dengan Loki dari Elbap. Mata Loki yang menyerupai ular membuat banyak penggemar menduga dirinya memiliki hubungan langsung dengan dewa tersebut. Selain itu, kemunculan nama Nidhogg dalam cerita terbaru semakin memperkuat teori tentang konflik kuno para dewa. Walaupun kekuatan asli Dewa Bumi masih belum diperlihatkan sepenuhnya, perannya tampak sangat besar dalam sejarah dunia. Jika teori para fans benar, Dewa Bumi kemungkinan akan menjadi salah satu elemen terpenting dalam perang terakhir One Piece nanti. Kemudian yang selanjutnya ada Abyss God. Jika Sun God melambangkan kebebasan dan harapan, maka Abyss God berada di sisi yang benar-benar berlawanan. Sosok ini sangat erat dikaitkan dengan Imu, penguasa misterius yang duduk di tahta kosong dan diam-diam mengendalikan dunia dari balik bayangan. Dalam perkembangan cerita terbaru, Imu mulai diperlihatkan memiliki kekuatan yang terasa jauh melampaui manusia biasa. Hal yang membuat Abyss God terasa menakutkan adalah hubungan antara kekuatan ilahi dan sisi iblis yang dimilikinya. Imu bahkan pernah mempertanyakan apakah sebenarnya ada perbedaan antara dewa dan juga iblis. Pernyataan tersebut terasa penting karena dirinya memiliki kemampuan yang terlihat seperti sihir kuno dan mampu mengubah makhluk hidup menjadi bentuk lain. Banyak petunjuk mulai mengarah bahwa Imu mungkin sudah hidup sejak era dunia pertama. Jika teori tersebut benar, maka Abyss God menjadi salah satu entitas tertua dalam sejarah One Piece. Keberadaan sosok seperti itu otomatis membuatnya memiliki pengaruh besar terhadap Void Century, perang kuno, hingga sistem dunia modern. Sebagai musuh utama menjelang akhir cerita, Abyss God jelas memiliki posisi yang sangat penting dengan kekuatan gelap, kemampuan manipulasi, dan statusnya sebagai penguasa dunia saat ini. Imu menjadi ancaman terbesar bagi Luffy dan seluruh pihak yang ingin membawa kebebasan ke dalam dunia. Dan yang terakhir, tentu saja Sun God atau Dewa Matahari. Dewa Matahari menjadi dewa paling penting dalam One Piece sejak Luffy membangkitkan Gear 5 dan diketahui sebagai penerus kekuatan Sun God Nika. Sejak momen tersebut, seluruh arah cerita mulai berubah dan banyak misteri kuno perlahan mulai terhubung dengan sosok Nika. Berbeda dari dewa lain yang sering dikaitkan dengan kehancuran atau ketakutan, Dewa Matahari dikenal sebagai simbol kebebasan dan harapan. Dalam legenda para raksasa Elbap, Nika digambarkan sebagai pejuang yang membawa tawa dan membebaskan orang tertindas. Karena itulah banyak pihak mulai melihat Luffy sebagai sosok yang ditunggu dunia selama ratusan tahun. Kekuatan Sun God juga terasa sangat luar biasa dibanding kemampuan lain dalam One Piece. Gear 5 memungkinkan Luffy memanipulasi tubuh dan lingkungan dengan cara yang hampir seperti mengubah realitas. Banyak pertarungan besar menunjukkan bahwa kekuatan tersebut benar-benar berbeda dibanding buah iblis biasa. Posisi Sun God di puncak daftar ini hampir tidak terbantahkan. Selain menjadi pusat berbagai legenda kuno, kekuatan Nika juga dipastikan akan memainkan peran utama dalam perang terakhir melawan Imu dan pemerintah dunia. Dengan simbol kebebasan yang dibawanya, Dewa Matahari kemungkinan besar akan menjadi cahaya yang mengubah dunia One Piece untuk selamanya.